Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, kita telah mendengar sapaan Tuhan yang berbicara tentang pokok-pokok penting, atau ia memberikan kita poin-poin penting tentang suatu perbuatan kerahiman ilahi Allah. Ini yang kita sebut sebagai wujud belas kasih Allah kepada manusia. Yesus memaparkan beberapa poin penting tentang bagaimana kehidupan manusia yang seharusnya dijalankan, yang mau meneladani cinta dan belas kasih Allah di dalam kehidupan yang nyata. Ketika aku lapar, kau memberi makan, haus memberi minum. Ketika aku telanjang, kau memberi pakaian. Ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku dalam penjara, kamu datang untuk melawati aku. Dari poin-poin penting ini, dalam masa Prapaskah ini ada sesuatu yang ingin kita lakukan sebagai perwujudan cinta kita kepada Allah. Bahwa pelayanan belas kasih Allah itu harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan iman kita. Kita harus berani untuk berbagi, berani untuk memberikan diri kita, berani untuk menjadi berkat bagi sesama, berani untuk memancarkan cahaya cinta Allah kepada sesama. Dalam masa Prapaskah ini, tentu hal-hal ini atau poin-poin inilah yang mau kita bagikan, yang mau kita sharingkan, yang mau kita berikan dalam kehidupan nyata kita,
sebagai perwujudan niat prapaskah kita, yaitu perbuatan belas kasih, perbuatan kerahiman ilahi Allah. Karena apa yang kita lakukan adalah ada suatu konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberikan kita satu jawaban bahwa setiap tingkah laku, setiap perbuatan, setiap pelayanan kita itu mempunyai konsekuensi tersendiri. Dan barang siapa yang melakukan, barang siapa yang menjalankan, barang siapa yang memberikan dirinya sebagai perwujudan cinta kasih Allah, maka Allah memberikan suatu gambaran kehidupan kekal yang bahagia. Tetapi bagi orang yang tidak menuruti, tidak mentaati, dan tidak menunjukkan belas kasih Allah kepada sesama, maka Allah memberikan dia suatu hukuman pada akhir zaman, di mana ia akan ditempatkan pada suatu tempat di mana hanya ada suatu penderitaan seumur hidup atau penderitaan yang kekal. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah dalam masa prapaskah ini hadirkanlah hidup kita untuk sesama. Wujud nyatakanlah niat prapaskah kita teristimewa bagaimana untuk memandang, melihat, dan membantu orang-orang yang sangat membutuhkan kehadiran kita. Semoga kehadiran kita akan menjadi berkat bagi sesama, meringankan beban sesama, dan akhirnya membawa setiap orang kepada satu kesatuan yang intim dengan Bapa. Tuhan memberkati.